Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengklik menonton video kali ini. Dan pada kesempatan sore kali ini kawan-kawan, kita akan membahas mengenai tentang bisnis pertanian ya. Lebih tepatnya saya akan membahas mengenai cerita pengalaman saya di dunia pertanian ya, terutama di bagian bisnisnya dan seluk-beluknya lah, intinya cerita pengalaman. Jadi kan kawan, dalam membudidayakan tanaman, entah itu tanaman padi, entah itu tanaman sayuran ya, entah itu kacang dan lain sebagainya, pastinya itu menemukan sebuah kendala ya. Salah satunya adalah kendala di bagian keuangan dan hasilnya. Nah, dalam membudidayakan pertanian itu tidak selamanya kita memperoleh keuntungan secara bagus, karena pertanian ini sangat berpengaruh sekali, terutama di Indonesia itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya kan kawan, lingkungan atau alam sekitar yang dimana akan mempengaruhi dalam hasil budidaya tanaman yang kita tanam. Nah, itu hasilnya terkadang kita bisa memperoleh hasil keuntungan yang cukup bagus ya, dalam artian secara keuntungan keuangannya itu cukup bagus. Terkadang juga itu hasilnya itu ya minus kan kawan, karena banyak faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Nah, dalam dunia bisnis pertanian, yang pertama yang paling sangat berpengaruh, apalagi kita membudidayakan di lahan terbuka semacam ini, itu faktor yang mempengaruhi hasil budidaya ya, atau keuntungan yang kita peroleh itu yang pertama adalah lingkungan. Karena kondisi lingkungan tersebut pastinya akan sangat berpengaruh sekali terhadap makhluk hidup ya, terutama tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Nah, kalau lingkungan itu sesuai kondisi alam ya, kita cuma bisa memberikan solusi, yaitu tanamlah komoditas yang sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut. Ibarat musim hujan kayak gini ya, tanamnya padi kan kawan, yang lebih enak ya kalau di lahan-lahan yang tergenang air ya. Kebanyakan air itu ditanam padi ya kan, tapi nanti kalau lahannya bisa kayak gini ya, mungkin tanami kacang juga bagus ya musim peralihan semacam ini. Nah, maksud saya kayak gitu. Jadi untuk memperoleh hasil yang maksimal kan kawan bisa menanam sesuai komoditasnya. Yang kedua, hal yang mempengaruhi dari hasil bisnis pertanian yaitu tingkat ketersediaan barangnya. Dalam artian gini kan kawan, kita membudidayakan tanaman, kita memperoleh hasil panen. Nah, hasil panennya itu kalau jumlahnya cukup banyak di pasaran, nah itu biasanya harganya murah kan kawan. Jadi keuntungannya yang kita peroleh itu terkadang ya sedikit. Karena apa? Karena banyak barang yang tersedia, dan itu segmen pasar atau yang istilahnya konsumennya ya, konsumennya itu tidak mampu menampung semua barang tersebut. Nah, itu menjadikan harga barangnya itu menjadi murah, apalagi ditambah adanya impor dan lain sebagainya. Ketika jumlahnya banyak ditambah dengan impor, harganya pasti anjlok. Nah, itu yang menjadikan dalam bisnis pertanian itu terkadang petani itu minus di situ kan kawan. Ketersediaan barang banyak, akan tetapi pasar belum bisa menerimanya secara keseluruhan, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi yaitu terdapat penurunan harga, atau terkadang kita tidak berada di titik break even point atau bahkan minus ya kan kawan, mengalami kerugian. Yang berikutnya yaitu adalah yang sangat berpengaruh pada bisnis pertanian, yaitu biaya produksi. Nah, biaya produksi ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap bisnis pertanian. Karena apa? Biaya produksi pastinya petani itu menginginkan biaya produksi yang murah.
Ketika biaya produksinya murah, otomatis nanti kalau harga jualnya tinggi, keuntungan yang kita peroleh juga tinggi. Akan tetapi kenyataan dan fakta di lapangan, biaya produksi mulai dari pupuk, benih dan lain sebagainya itu setiap tahun mengalami peningkatan harga. Otomatis peningkatan biaya produksi itu menjadikan salah satu faktor yang mengapa petani sekarang tidak sebanyak kayak dulu, karena yaitu biaya produksinya terlalu banyak. Ya, ketika kondisinya terlalu banyak biaya produksinya, ya, sedangkan harga jualnya tidak naik secara sesuai ya dengan keuntungan yang diinginkan petani. Nah, itu menjadikan keuntungannya sedikit ya, apalagi harganya yang stabil segitu-segitu aja. Nah, itu menjadikan keuntungan sedikit. Nah, kalau biaya produksi kayak gini, solusi yang kita tawarkan pada kawan-kawan dan yang kita pernah terapkan itu adalah menekan bahan-bahan produksi dengan buatan kita sendiri, seperti pupuk organik, pestisida organik ya, pencegahan secara alami. Nah, itu kita lakukan kan kawan, sehingga biaya produksi yang kita keluarkan tidak terlalu berlebihan ya. Jadi ibarat misalnya penggunaan pupuk itu kita tidak perlu pupuk yang mewah-mewah, yang komersil, yang harganya mahal-mahal, itu tidak. Kita menggunakan pupuk yang biasa, akan tetapi kita tambahkan dengan bahan-bahan pupuk organik ya, dari limbah kandang kita sendiri semacam itu. Nah, itu menjadikan biaya produksinya bisa ditekan dan ya kita alhamdulillah memperoleh keuntungan semacam itu. Nah, itulah seluk-beluk petani ya kan kawan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, dan itu beberapa faktor yang menurut kami sangat berpengaruh terhadap hasil dari keuntungan ya atau bisnis dalam dunia pertanian semacam itu. Lalu solusi yang paling saya saranin, direkomendasikan untuk saat ini bagi para petani ya, itu yang pertama, satu, ketika petani itu membutuhkan hasil pertaniannya untuk dikonsumsi sendiri, maka kawan-kawan alangkah baiknya mengambil dari hasil pertanian saja, tidak perlu beli di luar. Ibarat kayak padi gini ya, kawan-kawan ambil gabahnya dijadikan beras sendiri, itu nanti petaninya lebih untung ya, mendapat berasnya dengan harga yang murah, dan di sisi lain juga petani tidak rugi ya, semacam itu. Pengalaman kami dalam membudidayakan padi kayak gitu kan. Padi itu kalau mau dijual oleh para petani, itu diambil dulu gabahnya sesuai kebutuhan kita, selebihnya sisanya kita jual. Nah, penjualannya itu tidak dijual dalam bentuk gabah, karena kalau bentuk gabah harganya sangat rendah, harganya sangat murah. Nah, langkah yang dilakukan para petani di sini yaitu menjual dalam bentuk beras ya, dalam bentuk beras. Jadi gabah diolah ya, diselepin sendiri ya, atau diolah menjadi beras itu ya, lalu dijual ke para konsumen ya. Ibarat lahannya tidak terlalu besar, cuma lahan segini ya, 1000 meteran kayak gini, 500 meteran hingga 1000 meteran kayak gini, itu kawan-kawan bisa olah menjadi beras, lalu kawan-kawan jual ke konsumennya langsung ya. Kita memiliki misi, kalau ingin memperoleh keuntungan lebih, potong jalur distribusinya ya. Kalau kita jualnya di pengepul sama saja kan kawan, kita bahan kita dibeli dengan harga murah, nanti sampai ke pasaran harganya mahal. Nah, akan tapi kalau kita ingin memperoleh keuntungan yang lebih ya, kita nggak usah perlu ke pengepul, tapi kita langsung menuju ke konsumennya. Jadi konsumennya mendapat harga yang lebih murah, kita mendapat keuntungan yang lebih tinggi semacam itu. Sehingga hal yang perlu dilakukan, melakukan pengolahan, apalagi kan bisa diolah, yang menambah nilai value dari hasil panen kita semacam itu. Nah, itulah langkah-langkah yang biasa kita lakukan dalam meningkatkan keuntungan ya dalam berbisnis dunia pertanian semacam itu ya. Kalau selama ini kami cara penjualannya, cara pengolahannya semacam itu. Karena kalau kita hanya menjual dari hasil panen mentahan saja,
itu kebanyakan rugi, dalam artian untung tapi sedikit ya. Dan yang jelas kalau untuk memenuhi kebutuhan kan terkadang masih kurang. Nah, ya bukannya kurang, tapi ya karena kebutuhannya banyak, pastinya ya jumlahnya menginginkan yang banyak lah, semacam itu. Nah, jadinya itu kan langkah yang kita lakukan, melakukan pengolahan dari hasil panen yang kita peroleh, semacam itu, sehingga bisa menambah nilai value dan manfaat bagi para konsumennya. Oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami mengenai bisnis pertanian, cerita pengalaman sedikit, semoga kan bermanfaat, bisa mengambil hikmahnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.